Oke, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lanjutkan di tools yang bagian atas ya, karena tadi kita sudah bahas yang bagian bawah. Sekarang kita bahas yang atas. Kita skip yang bagian brush sama eraser ya. Kita lanjut ke bagian ini, hand. Fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan kanvas seperti ini, gitu ya teman-teman. Terus ini, nah ini tuh pen tools yang membantu kita buat bikin bangun bangun datar ya, bangun datar. Dimulai dari garis lurus seperti ini gitu. Terus ada zigzag. Nah, caranya menghapus ini bagaimana? Jangan pakai undo atau eraser, tapi pakai remove yang atas ini ya, karena belum jadi garis seperti itu, jadi di remove ini biar titik-titiknya hilang. Kalau dirasa udah pas, kita set seperti itu ya teman-teman. Sama dengan yang ini. Nah, bedanya kalau dia ujungnya lancip, ini tumpul. Nah, kalau ini segi 4, ini lingkaran, ini seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut di bagian move tool. Nah, move tool ini untuk menggerakkan objeknya. Kalau tadi ini kanvasnya, yang ini objeknya gitu. Auto select ini otomatis ya, otomatis select. Misal begini, ini nanti jadi 2 misal. Nah, kalau auto select dia langsung pilih layernya begitu. Oke, next ini yang fill ya. Nah, ini tuh fill, dimana teman-teman kalau bikin yang kayak tadi tuh yang segi 4, nah bedanya kalau ini bisa langsung terisi warnanya dalamnya gitu, jadi lebih mudah. Di sini ada opacity, itu jelas terangnya seperti ini. Nah, kelihatan bedanya ya. Nah, terus ini apa? Ini adalah round corner. Jadi sudut-sudutnya kalau misalnya persegi gitu contohnya, itu semakin besar round corner dia akan semakin tumpul. Misal kita pakai 42 seperti ini, nah dia akan tumpulkan sudutnya seperti itu. Next kita lanjut ke bucket tools. Bucket tools gunanya untuk mengisi warna secara otomatis. Misal kita bikin lingkaran seperti ini. Oke. Nah, kita beri bucket tools. Nah, dia akan terisi. Terus teman-teman perhatikan di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Nah, misal teman-teman ini bikin color baru, terus menggambar lingkaran seperti ini, lalu ingin mengisinya full. Kalau teman-teman memilih objek kanvas, maka dia akan jadi seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman memilih objek layer, maka jadinya seperti ini begitu. Jadi yang terwarnai adalah layernya, jadi satu layer full. Tapi kalau teman-teman pilih kanvasnya, dia akan ikut kanvas meskipun dia di layer lain seperti itu ya teman-teman. Untuk expand seperti ini. Di sini teman-teman lihat ya, ada gap, ada jarak antara garis tepi sama fillnya tadi. Nah, kalau kita expand,
ambil aja 2 misal. Nah, dia akan tertutup seperti itu. Kalau kontras seperti ini, dia malah akan memberi jarak gitu ya teman-teman. Terus close gap itu kalau misalnya teman-teman bikin lingkaran terus ada gap, nah gap seperti ini, kalau nggak dikasih close gap ya, nah dia akan tembus seperti ini. Jadi ini close gapnya ya bedanya. Nah, jadi kalau misalnya close gapnya digedein, nah close gapnya digedein, dia akan terisi meskipun dia punya gap segini gitu teman-teman, bedanya di situ. Terus ini gradien seperti ini, kita makainya di Protek Alpha dulu. Nah seperti ini hasilnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini terus bedanya yang ini sama ini apa? Bedanya adalah kalau yang ini nomor 1 ya. Nomor 1 teman-teman perhatikan di sini ada 2 warna ya, hijau sama putih. Nah kembali, kalau yang ini dia jadinya hijau sama putih. Nah putihnya kelihatan, tapi kalau yang ini enggak. Nah seperti itu, karena dia menganggap backgroundnya enggak ada, jadi bagian belakangnya kosong seperti itu. Lanjut kita ke bagian select kayaknya tadi sudah dibahas ya di bagian bawah sama. Terus ini magic wand, penggunaannya adalah seperti ini. Dia auto memilih yang warnanya senada, tapi ini tidak akan berfungsi kalau di bagian yang gradient atau warnanya gak jelas seperti itu. Expand tadi sama seperti yang pakai tools, terus objek canvas, objek layer sama, close gapnya sama. Ini plus minus, plus itu nambah, misal kita mau select lagi. Nah kalau ngurangi tinggal diambil aja lagi seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ini sama tapi dia pakai begini. Nah selectnya itu pakai garis gitu. Nah dia akan mengkatkan, dia akan agak hapus gitu bagian yang dipilih seperti itu. Ini untuk menghapus yang ini, jadi ini sama ini tuh kayak sepaket gitu loh, dia yang nulis dia yang hapus satunya seperti itu. Ini adalah bagian untuk komik yang saya nggak pernah pakai, jadi saya tidak paham gimana menjelaskannya. Jadi mungkin teman-teman bisa otak-atik ya kalau teman-teman mau pakai komiknya. Nah ini untuk teksnya, nah tinggal klik di bagian mana teman-teman mau nulis, terus muncul deh ini teksnya yang diketik. Bisa pakai keyboard, bisa pakai voice. Terus ini font yang dipakai, ini warna font, ini mau left, mau right, mau center, ini bold, terus miring, terus ini bersusun seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman mau nulis ya gitu. Terus apalagi ya, ini correction
correction ini semakin besar correctionnya, maka gerakan brush akan semakin lambat, tapi hasil brushnya akan semakin halus. Seperti itu. Mari kita bandingkan ya. Kalau 0, sebentar. Nah, seperti ini ya kalau 0. Nah, misalnya kita 20, dia akan lembut banget dan nggak goyang, dia akan lurus seperti itu. Jadi itu bedanya. Ini snap, jadi garis bantu. Bentar ya, kita tutup biar enak lihatnya. Nah, misal mau pakai ini, nah garis bantunya kan seperti ini, terus satunya juga sama. Nah, seperti ini, lalu satunya seperti ini. Nah, ada lagi begini. Nah seperti ini. Lalu kalau ini bisa dipindah-pindah seperti ini, size nya bisa sesuaikan. Kayaknya sudah semua ya yang di bagian atas. Tambahan ini untuk warna. Untuk warna di sini ya teman-teman, bisa otak-atik di sini. Ini semoga saya nggak salah karena saya lupa ingat ya teman-teman. Ini saturasi, ini saturation, ini hue, ini value, seperti itu. Jadi value-nya di sini mau warnanya, untuk saturasinya semakin ke atas semakin gelap ya. Nah, ini hue-nya seperti itu ya teman-teman. Itu sekilas. Nah, setelah itu saya akan membahas soal layer. Terima kasih. Assalamualaikum.